untuk tingkat-tingkat seperti saya, seumuran saya itu di pergaulan saya dibilang cukup lah untuk dari sisi ekonomi ya kan. Jadi di situ pergaulan saya banyak teman-teman, rekan-rekan itu orang-orang yang baru-baru kenal itu nawar-nawari lagi barang narkotika tersebut. Kemudian ngajak saya bergaul ke dunia hiburan yang artinya dunia malam gitu. Dunia malam seperti kafe-kafe tempat minuman keras, atau diskotik, tempat-tempat dunia malam, hiburan malam. Sering rekan-rekan kawan-kawan ngajak saya. Akhirnya saya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ganggu Bang ya bentar. Ya nggak apa-apa. Nama siapa Bang? Heri Irawan. Asal dari Kota Medan. Oh, Kota Medan. Iya. Ini kan lagi masih tahap rehab ya? Iya benar. Rehab. Kalau di sini di Baitus Syifa ini udah berapa lama? 3 bulan 15 hari lah. 3 bulan 15 hari. Iya, 3 bulan 15 hari. Alhamdulillah. Oke Bang, kita cerita ke sebelumnya atau saat ini Abang usia 37 tahun Mas. Udah berkeluarga? Sudah berkeluarga Mas, tapi baru juga cerai. Bakal mau cerai lah nih kalau nggak ada. Kalau nggak jodoh lagi mungkin bakal mau cerai. Ya. Anak? Anak belum ada Mas. Oh, belum ada. Belum ada. Kalau sebelumnya pekerjaan? Pekerjaannya Mas ya? Apa? Anggota Polri. Oh. Oke. Nah, awal kenal bisa akhirnya terjerumus kapan? Pada awalnya sih saya kenalnya narkotika ini dari pertemanan Mas. Oh, kapan tuh? Sekitar tahun 2005-an. Tahun 2005-an. Pada saat kami masih baru-baru selesai pendidikan, banyak teman-teman yang saya kenal, kawan-kawan akrab. Akhirnya dari berteman itu, dari kawan akrab itu ada yang menyuguhkan gitu. Mau coba nggak katanya? Mau coba nggak? Ini apa? Coba aja. Rupanya begitu dicoba, kok enak kan gitu. Apa yang dirasakan? Dirasakan nikmat aja gitu. Nikmat. Kenikmatannya apa aja yang bisa diraih? Kenikmatannya itu kita itu aktif untuk efeknya itu. Efek memakai narkoba ini aktif kita untuk melakukan sesuatu pada awal pertamanya ya, pada awal baru kenalnya itu. Baru kenal barang narkoba tersebut. Aktif kita melakukan sesuatu, terus rasa capek itu Gak terasa? Iya, kita lebih kuat dibanding biasa gitu. Apabila tidak menggunakan gitu Mas. Berarti itu kan udah jadi anggota itu? Awal kenal tuh? Udah Mas, udah. Awal tahun 2005. 2005 Mas. Tahun 2005. Iya. Itu terus dari situ terus atau ada pernah berhenti atau? Pernah berhenti sekitar tahun 2007
sampai tahun 2018 saya itu berhenti itu. 2007 sampai tahun 2018. 2018. Apa motivasi apa yang jadi bisa berhenti itu apa? Pada saat itu Mas, mungkin saya dalam bertugas, dalam mengabdi kepada negara ini, saya lagi mendapat berita gembira yang cukup membanggakan diri saya lah. Saya mendapat prestasi di kedinasan. Saya mendapat prestasi karena dedikasi prestasi kerja saya di dinas, yang mana saya itu dipanggil oleh Kapolri untuk melaksanakan pendidikan di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Bandung gitu. Di Kota Bandung, di Pusat Pendidikan Keuangan Administrasi Polri di Kota Bandung itu Mas. Tepatnya di Gede Bage itu. Di Gede Bage itulah saya dipanggil oleh Kapolri berdasarkan surat telegram Kapolri. Pada zaman itu Kapolrinya Bapak Jenderal Master Management MM, di mana saya itu untuk diperintahkan melaksanakan pendidikan menerima materi dari para tim pendidik tentang keuangan negara. Keuangan negara, yang mana saya difokuskan untuk keuangan negara di institusi Polri. Karena pada saat itu pendidikan keuangan itu dari berbagai bidang, dari berbagai bagian, antara lain dari seluruh kementerian. Untuk fokus kami, karena Kapolri setara dengan kementerian, jadi kami difokuskan di bawah Kapolri untuk bagian keuangan. Untuk keuangan. Oke, berarti kan perjalanan sekarang tanya agak jauh tuh. Ya. Awal pertama tahu narkoba itu kan tahun 2005. Iya. 2007 berhenti sampai 2018. Awal kenal lagi, kenapa tuh? Awal kenal laginya itu Bang, mungkin begini. Karena itu posisi udah nikah? Saya nikah tahun 2011. Oh, 2011 saya nikah. Pokoknya dalam perjalanan sudah nggak pakai lagi kan? Iya, pada saat menikah saya mungkin belum pakai itu. Iya. Habis itu bisa kenal lagi, kenapa? Bisa mungkin lagi. Bang, mungkin Mas begini, ya seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 itu setelah saya melaksanakan program pendidikan, dapat prestasi yang wah, ya kan, dapat prestasi. Saya dapat privilege, saya dapat rewards dari dinas. Saya banyak mendapat dalam arti kata kesejahteraan lah Mas ya, kesejahteraan yang lebih gitu Mas. Jadi di situ kami ada dapat namanya tunjangan kinerja, yang namanya remunerasi kerja, yang mana untuk tingkat-tingkat seperti saya, seumuran saya itu di pergaulan, saya dibilang cukup lah untuk dari sisi ekonomi ya kan. Jadi di situ pergaulan saya banyak teman-teman, rekan-rekan itu, orang-orang yang baru-baru kenal itu nawar-nawari lagi barang narkotika tersebut. Kemudian ngajak saya bergaul ke dunia hiburan yang artinya dunia malam gitu. Dunia malam, seperti kafe-kafe tempat minum-minuman keras.
atau diskotik, tempat-tempat dunia malam, hiburan malam. Sering rekan-rekan kawan-kawan ngajak saya. Akhirnya saya ikut. Awalnya nolak tak? Karena saya juga merasa pada awal diajak itu untuk pertama alasannya untuk ngilangi boring lah, ngilangi suntuk gitu. Oke lah kalau gitu. Karena cuma ngilangi suntuk kan. Begitu saya masuk, saya ikut, saya masuk ke tempat hiburan tersebut. Memang iya sih. Awalnya terasa hilang rasa suntuk ya kan. Ketawa-ketawa bersukaria lah sama teman-teman. Tapi ujung-ujungnya disuguh minuman keras, contohnya rokok, disuguh rokok. Rokoknya saya tidak nolak karena memang saya perokok kan gitu. Begitu saya rokok ada yang nyuguhkan, minumlah kawan, minuman keras, misal contohnya minum tua misalnya kan, minum tua atau minum bir atau minum kontro kan gitu. Ini apa? Saya bilang. Minum aja, enak nih, manis, nggak pahit katanya kan. Minumlah, saya minum. Kok enak kan gitu. Awalnya seperti biasa aja mas, karena nggak terasa mabuk ya kan. Nggak terasa mabuk, namanya manis ya kan. Macam minuman kontrol itu kan manis kan gitu. Jadi saya minum aja di tempat di hiburan malam itu. Saya minum aja. Akhirnya lama-lama sempoyongan, dicekoki terus. Dicekoki juga lagi, udah kawan minum aja, nggak apa-apa kok katanya, minum aja. Akhirnya minum, habis minum, pulang habis dari tempat hiburan tadi udah senang-senang, udah ibaratnya orang Medan banyak bilang dugem lah, kata anak-anak Medan lah katanya kan. Anak Medan katanya dugem ya. Sering saya dugem itu di diskotik zone ya kan, diskotik zone itu di Medan, diajak dugem. Akhirnya pulang, kadang-kadang saya pulang ke kos teman saya, Tapi udah nikah itu kan? Udah. Jadi istri gimana? Istri taunya kadang lagi piket malam, lagi dinas lah gitu ya. Dinas malam. Dan di mana bang? Piket. Kalau malam kan, kalau keluarnya malam lagi piket malam gitu. Udah gitu aja. Oh iya bang, hati-hati paling gitu kan. Hati-hati paling gitu. Piket malam. Akhirnya cuman itu dia di rumah, saya di luar, dia nggak tahu apa kegiatan saya. Taunya itu belum tahu tuh. Belum tahu apa yang dilakukan. Belum tahu. Berjalan terus. Akhirnya tahu. Akhirnya begitu saya terjerumus di minuman keras, kemudian ke narkoba, perilaku saya di rumah berbeda gitu, nggak seperti biasanya. Awal muncul masalah ya. Abang kok malas, seperti contoh, abang kok payah kali tidur malam gitu. Payah kali tidur malam bang, kenapa? Istri mungkin curiga ya kan? Iya, karena ada perbedaan tadi ya. Iya, karena ada perbedaan perilaku dia. Kenapa bang? Abang pakai sabu gitu. Misalnya karena abang pakai narkoba. Langsung nanya gitu tuh? Iya. Langsung nembak gitu? Iya. Langsung kayak gitu. Terus apa jawaban abang waktu itu? Saya alasan, iya lagi nggak ngantuk kadang saya bilang kan. Cuman kadang-kadang kalau istri, kadang kalau dia curiga dia pegang kaki saya. Kok kaki abang dingin ya gitu, dia curiga. Ya tadi malam kurang tidur, saya bilang gitu aja kan gitu. Akhirnya lama kelamaan adalah kegiatan tes urin di dinas, di kantor, di dinas. Terus begitu kegiatan tes urin, pemeriksaan. Takut gak tuh? Pada saat pemeriksaan itu awalnya saya ada sih rasa takut, cuman rasa takutnya itu bisa saya handle, bisa saya saya handle rasa takut itu.
kalaupun ketahuan, ya saya siap untuk nanggung resiko ya. resikonya gitulah ya kan. Namanya juga tadi istilahnya mungkin dari pembinaan dari tempahan mental tadi mungkin ya kan, dari pendidikan mungkin apa yang kita lakukan mungkin kita harus siap kan gitu. Jadi saya siap kan gitu, saya siap dengan risiko apa yang saya lakukan karena kesalahan saya kan gitu. Iya. Dites Rupanya hasilnya pemeriksaannya positif. Itulah saya positif. Itu waktu tes itu memang ada program gitu. Dia dadakan, Mas. Oh gitu. Jadi untuk tim penegakan disiplin yang notabene namanya itu Propam. Iya. Di Propam ya, Profesi Pengamanan. Untuk di dinas kepolisian itu namanya Propam. Kadang-kadang dia ada jadwal yang terjadwal, ada kinerja yang terjadwal, tetapi tidak diumumkan ke halayak personil. Kapan akan dilakukan ya? Kalau kita di rehab istilahnya random urine test. Jadi mereka sifatnya dadakan, Mas. Dadakan. Begitu dadakan pemeriksaan. Begitu pemeriksaan dites urin. Positif, terus Terbukti positif. Akhirnya yang positif tadi dibinalah di Propam tadi. Ada dilakukan pembinaan dari pihak pimpinan yang notabene garis bawah ya, Bapak yang terhormat Bapak Kapolres Langkat ya. Pada saat itu saya udah lupa itu, tapi untuk yang waktu zaman 2018 itu ya Mas ya, itulah ada kegiatan pembinaan. Kalau nggak salah Bapak ya, akhirnya istri tahu dari situ. Iya, akhirnya ketahuan. Pak AKBP namanya. Bapak itu jadi yang ketahuan positif urin, dikabari ke keluarga, ke istri, dikasihlah pemberitahuan bahwasanya suami ibu dilakukan pembinaan, mengikuti kegiatan pembinaan di Propam Polres Langkat, unit Propam lah, unit Propam namanya. Istri tahu, Mas. Apa tanggapannya? Kejadian setelah istri tahu, respon tanggapan dari istri? Awalnya respon dari istri yang pertama nangis, Mas. Gak nyangka gitu. Gak nyangka. Nangis aja gak nyangka. Nangis. Awalnya karena nangis, kemudian abis nangis melampiaskan emosinya mungkin. Marah kecil lah kepada saya ya. Marah, kecewa. Kenapa seperti ini? Ya, itulah yang saya terima responnya dari istri. Marah, kecewa, kemudian menangis. Tapi saya kuatkan mental istri saya, sabar. Saya mengikuti, saya juga dalam pembinaan. Saya juga dilakukan pembinaan oleh pimpinan, saya bilang gitu.
Tuhan.